Pada tahun 1901, seorang pria bernama John Francis Queeny mendirikan perusahaan kimia kecil di St. Louis dengan modal hanya $1.500. Dia menamainya sesuai nama belakang istrinya, Monsanto. Siapa sangka, dari sebuah gudang kecil yang memproduksi sakarin, pemanis buatan, perusahaan ini akan tumbuh menjadi entitas paling ditakuti sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah agrikultur dunia. Namun, perjalanan Monsanto bukanlah cerita sukses yang membosankan. Ini adalah narasi tentang bagaimana sebuah korporasi berhasil menguasai rantai makanan global melalui strategi hukum yang kejam, lobi politik yang masif, dan manipulasi genetik yang mengubah ekosistem bumi selamanya. Mari kita bedah anatomi kekuasaannya. Di awal abad ke-20, fokus utama Monsanto adalah kimia industri. Mereka memproduksi PCB, atau polychlorinated biphenyls, yang pada masanya dianggap sebagai keajaiban kimia. PCB digunakan dalam segala hal, mulai dari pendingin trafo listrik hingga cat. Namun, di balik kegunaannya, Monsanto menyimpan rahasia besar. Mereka tahu bahwa PCB bersifat toksik dan persisten di lingkungan. Selama puluhan tahun, mereka terus memproduksi dan memasarkannya meski dokumen internal menunjukkan bahwa para petinggi perusahaan sudah sadar akan dampak kesehatannya. Ini adalah pola pertama yang akan terus berulang, profit di atas segalanya. Masuk ke dekade 1970-an, Monsanto melakukan pivot besar-besaran. Mereka melihat bahwa masa depan bukan lagi di kimia industri, melainkan di bioteknologi pertanian. Disinilah mereka menciptakan produk yang akan membuat mereka menjadi raja, Roundup. Roundup, yang mengandung glifosat, adalah herbisida yang mampu membunuh semua tanaman kecuali yang telah direkayasa secara genetik. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Monsanto tidak hanya menjual herbisida, mereka juga menjual benih yang tahan terhadap herbisida tersebut. Ini adalah jebakan ekosistem yang sempurna. Petani dipaksa membeli benih Monsanto karena jika mereka menggunakan bibit konvensional, tanaman mereka akan mati tersiram Roundup milik tetangga mereka. Ini adalah monopoli biologis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan, perusahaan ini memegang paten atas kehidupan itu sendiri. Mereka menuntut petani kecil jika ditemukan benih mereka tumbuh di ladang orang lain, bahkan jika itu terjadi karena penyerbukan silang oleh angin. Monsanto menciptakan tim, polisi benih, yang berkeliling desa-desa, melakukan intimidasi legal kepada petani kecil demi melindungi hak paten mereka. Nilai perusahaan meroket hingga mencapai ratusan miliar dolar. Mereka mengakuisisi ratusan perusahaan benih lokal di seluruh dunia, secara perlahan menghapus varietas tanaman tradisional dan menggantinya dengan monokultur yang bergantung pada bahan kimia mereka. Namun, hukum alam selalu punya cara untuk menyeimbangkan keadaan. Penggunaan glifosat secara masif selama puluhan tahun mulai menunjukkan hasil yang mengerikan. Kasus-kasus kanker mulai bermunculan. Ribuan orang yang terpapar Roundup menuntut perusahaan. Pengadilan pun mulai berbalik. Tapi Monsanto tetaplah mesin uang yang tak terbendung. Mereka menghabiskan triliunan rupiah untuk lobi politik, memastikan bahwa regulasi pemerintah selalu berpihak pada mereka. Mereka bahkan menempatkan mantan eksekutif mereka ke dalam badan pengawas pemerintah. Ini adalah permainan kekuatan yang sangat canggih. Dan disinilah semuanya mulai berantakan. Pada tahun 2018, raksasa farmasi Jerman, Bayer, mengakuisisi Monsanto senilai $63 miliar, angka yang sangat fantastis. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja membeli bom waktu. Ribuan tuntutan hukum terus berdatangan. Nilai pasar Bayer anjlok drastis karena harus membayar kompensasi miliaran dolar kepada para korban. Nama Monsanto pun secara resmi dihapus dari merek dagang karena reputasinya yang sudah terlalu beracun di mata publik. Tapi warisannya tetap ada. Sebagian besar ladang jagung dan kedelai di dunia saat ini masih menggunakan benih modifikasi genetik yang awalnya dikembangkan oleh Monsanto. Kita hidup dalam dunia di mana korporasi bisa mematenkan sifat genetik makhluk hidup. Monsanto membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, atau mungkin strategi yang tak bermoral, sebuah perusahaan bisa mendikte apa yang kita makan, bagaimana kita menanamnya, dan bagaimana kita memprosesnya. Mereka tidak hanya menjual produk, mereka menjual ketergantungan. Mereka membuktikan bahwa dalam bisnis, jika kamu tidak bisa mengalahkan kompetitor, belilah mereka. Jika kamu tidak bisa mengubah hukum, ubahlah cara hukum memandang kepemilikan. Monsanto adalah contoh nyata bagaimana sebuah entitas korporasi bisa menjadi lebih kuat daripada negara-negara berdaulat dalam hal kontrol sumber daya alam. Mari kita tarik napas sejenak. Jika kamu mengira kisah Monsanto berakhir dengan akuisisi Bayer, kamu salah besar. Dampak dari apa yang mereka lakukan masih terasa di meja makan kita setiap hari. Ribuan hektar lahan pertanian di Amerika Latin, Asia, dan Afrika telah berubah menjadi padang monokultur yang sunyi, tanpa serangga, tanpa keanekaragaman hayati,
hanya ada tanaman yang telah diprogram oleh laboratorium. Apakah ini masa depan pertanian yang kita inginkan? Sebuah dunia yang diatur oleh algoritma bioteknologi dan hak paten perusahaan? Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya transparansi dalam korporasi. Kita sering lihat brand hanya dari sisi produk yang dipajang di rak toko, tanpa sadar ada mesin penghancur di balik layar yang bekerja tanpa lelah untuk melipat gandakan margin keuntungan. Sejarah Monsanto adalah peringatan bahwa kekuatan tanpa pengawasan, terutama di sektor pangan, adalah resep untuk bencana kemanusiaan yang berlarut-larut. Mereka menang secara finansial, tapi mereka kalah secara kemanusiaan. Dan bagi Bayer, akuisisi ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kesalahan investasi paling fatal yang pernah dilakukan oleh perusahaan besar di dunia. Mereka membeli kerajaan, tetapi mereka mendapatkan kehancuran reputasi yang mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki. Begitulah cara sebuah imperium dibangun di atas fondasi yang rapuh namun sangat menguntungkan. Jika kamu merasa terkejut dengan bagaimana korporasi sebesar ini bisa memanipulasi rantai makanan dunia, kamu wajib menonton video kami tentang bagaimana Nestle menguasai sumber daya air dunia dan kenapa itu jauh lebih berbahaya daripada yang kamu bayangkan.